Mariani, mahasiswa PPG Dalam Jabatan, Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Dengan nomor peserta PPG 2016-996-50420. Dengan nomor induk mahasiswa 23944495050. Selamat menyaksikan. Ahmadani, Fadila, Sulis, Lisda Samitri, Mahilda, Sri Rahayu, Anastasia, Devi, Amanda, Alena, Fakir. Kita pernah ada berapa? Berapa hari hidupnya? Kalau misalnya nanti lewat dari 3 hari, mungkin bisa nanti pergi baru kunjung teman-teman jadi. Oke, berarti mau mana? Hadir Bu. Rahma Sarita. Hadir Bu. Abel Enandra. Hadir Bu. Cynthia Sari. Hadir Bu. Melia. Izin Bu. Izin. Kita mana? Ada yang baru. Oke. Firda, Dayanti. Tanpa pengalaman. Oke, ini nanti ditanya jangan lupa kamu kerja di mana. Oke, terakhir Ija Melia. Hadir Bu. Oke, selamat pagi semua. Pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yeay. Oke, terima kasih ya atas semangatnya. Oke, semua sehat? Alhamdulillah. Oke, sudah sarapan semua? Sudah. Oke, siap mengikuti pelajaran hari ini ya? Iya. Oke, kebersihan kelas. Oke, bersih. Oke. Oke. Oke, selanjutnya edukasi seperti ini. Pernah dengar cerita lilin impian? Misalnya nih, ceritanya ada 4 lilin impian.
di antara keempat ini ada 3 lilin impian yang mati. Otomatis sisa berapa lilin impiannya? 1. Oke, 1. Tahukah kalian kalau ini 1 lilin impian otomatis bisa menghidupkan kembali ini yang lilin impian yang 3. Apa artinya? Jadi ceritanya kalau misalnya kalian ketika sudah merasa bosan, tidak ada gairah untuk belajar, misalnya tidak ada semangat, misalnya segala sesuatu yang kalian hadapi tidak ada titik temunya, tidak ada solusinya, maka dengan mengingat yang namanya ada impian kalian yang akan kalian capai, otomatis itu akan mengembalikan semangat kalian atau motivasi kalian untuk belajar. Nanti usahakan semuanya tamat sekolah, kemudian melanjutkan impiannya sampai yang setinggi-tingginya. Nah, ya, jadi jangan tetap semangat belajar, optimis dan sukses semua ya. Amin. Saja. Oke, berikutnya. Misalnya kalau kita langsung saja ya. Oke, kalau bicara tentang kita anak semua ya, manusia ya. Oke, kalau begitu organ apa yang bisa menghasilkan keturunan? Oke, organ reproduksi. Oke. Kira-kira kalau organ reproduksi perempuan sama wanita sama tidak? Sama. Organ reproduksi antara pria sama wanita sama tidak? Berbeda. Kira-kira perbedaannya di mana? Apakah dari strukturnya, dari fisiologinya, fungsi-fungsinya, atau apanya? Struktur. Dari struktur. Ya, dari strukturnya, struktur organ-organnya, apa yang fungsinya berbeda kan? Iya. Oke, kira-kira kalau begitu apa fungsi dari organ reproduksi? Ya, katakan. Ya, menghasilkan keturunan. Dengan cara apa dia menghasilkan keturunan? Misalnya antara apa? Ada yang bertemu antara siapa dengan siapa? Oke, menghasilkan keturunan yang cocok. Ya, itu betul ya. Jadi kalau misalnya menghasilkan keturunan, otomatis ada pembuahan yang terjadi ya. Ada petik yang terjadi antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Yang dimaksud di sini sel kelamin jantan sama betina apa? Kalau jantan ya sperma, kalau betina ya sel telur atau ovum ya. Oke. Kalau misalnya kalau orang tidak ada lainnya, kalau misalnya ada terjadi gangguan otomatis apa yang akan terjadi? Misalnya kalau orang dalam organ reproduksi baik itu laki-laki atau perempuan ada gangguan, berarti kira apa yang akan terjadi? Sulit mendapatkan keturunan. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mempelajari materi sistem reproduksi. Adapun untuk KD, indikator dan tujuan pembelajarannya seperti tampak di atas. Nah, oke, saya akan lihat. Oke, untuk kompetensi dasarnya, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi manusia melalui studi literatur dan pengamatan. Indikatornya menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada pria. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada wanita. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini berdasarkan dari indikator yang di atas. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada pria. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada wanita. Oke, ini ya. Jadi ini tuh pembelajaran kita hari ini yang kalian harus capai ya. Jadi nanti ada struktur gambar struktur reproduksi baik pada pria dan wanita. Oke, berikutnya sebelum kita masuk di pembelajaran, Ibu akan kasih pretest ya. Bukan kasih pretest. Tujuannya pretest yaitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan awal kalian tentang reproduksi, ya, sistem reproduksi. Oke, silakan Ibu beri waktu 5 menit. 5 menit untuk mengerjakan pretestnya. Oke, silakan.
4 ya. Oke, anggotanya kelompok 1 ini ya. Kelompok 4 berarti ada 3, ada 4 ya. Kelompok 2 kira-kira kelompok 2 ini ya namanya ya. 3 ini ya. Kelompok 4 ini 3 orang kira. Kelompoknya Sudah. kelompok 1 tangan 1 2 3 4. Oke. Oke, untuk berikutnya silakan kelompok ini ke depan. Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah. Materi pertama, bab sistem reproduksi. Silakan disimak di atas. Di materi pertama ini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi pada pria ya. Mulai dari struktur organ sistem reproduksi pada pria beserta dengan fungsinya. Organ reproduksi pada pria bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mengeluarkan semen. Nah, semen sering digunakan untuk istilah bagi air mani. Semen ini adalah campuran antara sel sperma dan cairan, hasil sekresi dari kelenjar aksesoris. Sistem reproduksi pada pria dibagi menjadi 2 bagian, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Melindungi testis sehingga menjaga suhu testis agar sesuai untuk memfasilitasi pembentukan dari sperma, yaitu sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh kita. Nah, pada saat suhu dingin, kulit skrotum mengkerut. Itu tujuannya untuk mengurangi pelepasan panas yang ada di dalam testis. Sedangkan pada suhu panas, kulit skrotum melebar. Tujuannya untuk meningkatkan pengeluaran suhu panas yang ada di dalam testis. Selanjutnya penis. Penis ini berperan sebagai alat kopulasi. Yang kalian juga tahulah apa fungsinya. Penis ada 3 bagian, yaitu kepala penis. Ini disebut juga sebagai glans penis yang sensitif terhadap perangsang, serta diselubungi oleh kulit penis. Terus bagian penis. Di bagian ini terdapat jaringan erektil yang memungkinkan penis ereksi pada saat stimulus seksual. Nah, jadi itu ya bagian eksternal. Video di atas ya. Oke, ada yang bisa paparkan, ada yang bisa Yang kira dimana menghasilkan apa yang pasangan. kalian dapat dari hasil menyimak video tadi, angkat. Nah, misalnya apa organ-organ apa yang menyusun organ reproduksi pria, kemudian organ apa yang menyusun organ reproduksi wanita, kemudian organ reproduksi dan menjadi 2, ada organ dalam, organ luar. Oke, siapa yang bisa katakan? Kita lihat di atas sana, hati siap untuk dikunci ya. Ya, ada yang bisa katakan, oke, berani Kim. Nah, di atas salah, tidak ada apa jangan kalau salah. Oke? Ini nak, nggak kita. Ya, oke, taruh berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan organ reproduksi pada wanita. Iya, Organ reproduksi pada wanita terbagi atas 2. ya, Organ eksternal dan internal. ya, karena Di eksternal terdapat vulva, pubis, klitoris, lubang uretra, vestibula, lubang vagina, labia mayor dan labia minor. ya. Sedangkan di internal terdapat ovidum, ovarium, uterus atau rahim, dan vagina. Mungkin sekian Ya, ya. oke, terima kasih. Minta tepuk tangan utamanya. Siapa tak? Berani angkat tangan. Oke, ayo berani angkat tangan. Oke, kita bisa? Geser lagi. Oke, ada yang lain tak? Ayo, silakan. Tadi kan jelas dipaparkan di video mengenai organ-organ reproduksi pria ini, wanita ini. Oke? Lagi kita tangan. Oke, pada pria coba kita Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pada pria. Ya, berapa pria? Oke. Sistem reproduksi pada pria bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma Iya. dan menyalurkan kepada sistem reproduksi wanita. Iya, oke. Reproduksi Pada pria terbagi menjadi 2. Iya. Eksternal dan internal. Iya. Eksternal ada skrotum. Iya. Skrotum untuk melindungi dan menjaga
sexual testis. Sedangkan penis berperan sebagai alat kopulasi. Penis juga disebut juga glans penis. Bagian-bagian penis ya. Oke, bagian dalamnya, bagian Dan internalnya. bagian internal ada gonad atau testis yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon reproduksi. Ya. Lagi. Dan yang kedua ada docus atau saluran Ya. berfungsi untuk mematangkan sel sperma. Terakhir, kalian. Dan yang terakhir ada kelenjar aksesoris. Iya, menyesuaikan. Menghasilkan 60% cairan semen atau sperma. Oke, kata KPD ya, silakan dikerja secara ini untuk penambahan aja. Oke. Baik. Oke, silakan ditulis nama kelompoknya beserta anggotanya ya, ketua dengan anggotanya. Oke, silakan untuk setiap kelompok silakan tentukan nama dari kelompoknya apa yang menandakan ciri khas kelompoknya ini. Jadi silakan beri nama. Misalnya pakai tentang kelompok mawas kan, mau ambil berflora, mau ambil fauna, terserah. Intinya nama kelompok yang menandai cirinya kelompok tak ya. Oke, nanti dipaparkan kira-kira alasannya kenapa pilih nama itu. Oke, silakan dikejar. Bisa juga dicari jawabannya melalui smartphone ya. Ini ada jawaban di smartphone ya. Silakan yang bawa smartphone silakan dikasih keluar. Silakan cari jawabannya sendiri. Oke, silakan ada diskusi. Ya. Ustazah dapat. Oke, silakan ada diskusi. Kira-kira jawabannya apa? Silakan cari di sumber belajarnya, bukunya atau di smartphone silakan ya. Oke, silakan cari informasi kira-kira cari di sumber belajar. Terus ya mungkin apa pertanyaannya di situ cari nanti jawabannya di sumber belajar. Saya bisa jadi cari smartphone kira-kira jawabannya apa ya. Oke, silakan. Oke, ingat terus nama kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama Rahim. Kenapa kami memilih nama Rahim? Karena kita berada dalam rahim selama 9 bulan. Iya, oke. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan kami menjelaskan hasil pengamatan kami. Pembicara pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Organ reproduksi wanita, yaitu cervix, vagina atau kondom. Fungsinya sebagai tempat berjalannya sel telur. Yang kelima, ovarium. Fungsinya tempat untuk memproduksi dan menyimpan ovum atau sel telur. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kembali ke beliau punya siapa yang menyangka? Apakah ada pertanyaan? Ada yang menyangka? Misalnya tadi nomor 4. Nomor 4 tadi kalian jawab apa tadi nomor 4? Ya, yang nomor 4 untuk reproduksi pria. Yang nomor 4 adalah apa kita jawab tadi? Nomor 4 nah. Yang gambar. Pria. Epididymis, oke. Yang terbalik ya, jadi maunya itu yang nomor 3
pasti berurutan dari satu skrotumnya, 2 testisnya, 3 penis-penisnya, 4-nya pasti kita jadi terbagi di sini. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini yang kelompok lain ada kira-kira jawaban yang berbeda atau ada tadi jawabannya temannya yang tidak sesuai dengan pendapat, bisa angkat tangan menyanggah ya. Oke, ada kira-kira? Ada yang beda pendapat atau bagaimana? Tidak ada? Oke, kalau beda silakan dulu. Sekian dari kami. Bidang kurangnya. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, bertepuk tangan untuk kelompok lain. Oke, kita silakan. Oke. Silakan. Ya. Setelah mempelajari sistem reproduksi bagi wanita maupun pria, Ya. kita dapat mengetahui beberapa struktur maupun fungsi dari kedua reproduksi tersebut. Iya. Seperti alat reproduksi bagian dalam, saluran reproduksi, Iya, dengan dan kelenjar. dan kelenjar Repro. kelenjar aksesoris. Iya, kelenjar reproduksi. Oke. Oke, bisa disebutkan organ reproduksi pada kelahiran wanitanya, internal eksternalnya apa saja? Organ-organ reproduksi pada wanita Ya. yang pertama adalah saluran kemih, ada juga yang disebut dengan tulang kemaluan, Ya. vagina, Hmm. ovarium, Ya. uterus, Hmm. klitoris, Ya. dan skrotum. Ya. Skrotum. Skrotum pada wanita ya? Pada wanita skrotum enggak ada. Kalau skrotum itu sama laki-laki, pada laki-laki ya. Iya. Iya. Jelaskan tentang Organ reproduksi pria dan wanita. pria dan wanita. Ya, oke. Untuk pria dulu yang pertama eksternal dan internalnya. Organ reproduksi pada pria terbagi dua, yaitu eksternal dan internal. Ya. Eksternal atau skrotum melindungi Eksternalnya tadi atas skrotum. Oke, apa lagi? Selain skrotum. skrotum dan penis. Ya, penis. Oke, lanjut lagi internalnya. Si ada kira-kira kalau lagi yang dua saja? Ya, ya, oke, ini lagi internalnya. Internal Internalnya, geraham. internalnya tadi atas. Tidak hanya penis ada apa sampai masuk ke dalam. Ada apa di situ? Dokus Ya, dokus saluran. atau saluran. Nah, terus Saluran terbagi dia tiga. tiga, yaitu Ya. epidermis, Ya, pas different. pas different, Nah, ejakulatori, ya, saluran ejakularis ya, oke. dan saluran uretra. Ya, oke. Lagi untuk kelenjarnya. Kelenjar aksesoris, Ya, kelenjarnya ada berapa macam? kelenjar prostat, Ya, kelenjar prostat, kelenjar Hooker, Hooker, dengan lahir vesika, vesikula seminalis, vesikula seminalis. Oke, ini dari glioblastoma mayor. Bagian dalamnya dari bagian mayor. Oke, sudah? Sudah? Kalau bagian dalamnya misalnya rahim, ofida, apa fungsinya? Fungsi ovidik yaitu membawa sel telur dari ovarium. Iya. Ovarium yaitu berfungsi sebagai memproduksi sel telur atau penghasil hormon reproduksi. Iya, oke. Sedangkan rahim tempat berkembangnya janin dan bertumbuhan janin. Iya, oke. Keempat, vagina, tempat keluarnya Bayi. tempat lahirnya bayi. Iya, itu pada saat menstruasi juga ada keluar dari situ kan? Ya, oke. Oke, beri tepuk tangannya. Pertama untuk yang gambar perempuan ada labia, ya mayor. Kemudian yang kedua, minor. Yang ketiga, ya klitoris itu yang pusat sensitifnya ya. Keempat, yang lubang. Lubang itu berarti anus itu bukan? Yang anus itu yang di belakang. Yang anus itu tidak ada penunjuknya. Yang lubang yang paling luar ada lubang. Pagi. Yang kelima. Yang lima adalah apa yang kelima?
Bukan, yang nomor 5 nah itu yang apa itu? Apa itu? Dan yang ansit yang ini. Ansit ini yang di belakang, yang tempat keluarnya pesos yang tidak ada ditunjuk apapun di situ. Yang nomor 5 apa? Nomor 6 kan UTS ya. Nomor 6 UTS atau rahim. Yang 5 adalah servis. Oke. Nanti lagi nomor 7. Nomor 7 adalah Ovida atau tubak Opi. 8 Ovario. Jadi ini tujuannya untuk mengukur apakah betul setelah melakukan pembelajaran kalian terjadi peningkatan pemahaman kalian tentang sistem rekor. Ya. Jadi nanti penilaiannya diharapkan terjadi kenaikan dari hasil belajar. Oke, tadi KPD-nya sekarang ibu mulai. Oke, KPD-nya sekarang ibu. Oke, langsung jawab di soal ya. Langsung jawab di soal untuk oke, silakan ibu mulai KPD-nya. Oke, buka KPD-nya semua. Oke, silakan dijawab. Langsung tulis nama di atas post text. Ya, kerja begini, langsung tulis soal nama. Oke, beri waktu lagi 5 menit untuk menyelesaikan prosesnya, ya. Oke, perbaiki aku tidur juga. Enggak, perbaiki tidur jangan. Yang itu. Posisi duduk yang benar. Ya, oke. Oke, semua ya. Oke, berikutnya yang diisi. Oke, berikutnya pengisian refleksi ya. Refleksi. Kalian bisa tulis namanya. Instrumen refleksi peserta didik. Silakan langsung tulis nama. Oke, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah menerima pelajaran materi hari ini? Oke, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Apa? Ya senang. Apa lagi? Semangat tidak belajar? Semangat.